Salam jumpa pemirsa, kita bertemu kembali dalam Cafe Palmerah, sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Politeknik Tempo. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, dosen Politeknik Tempo, sekaligus Ketua Program Studi Produksi Media di Politeknik Tempo, Mbak Rahma Triwituri. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dalam acara ini, Mbak. Oke, sama-sama Pak Nuri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah penelitian yang berjudul Koran Tempo Innovation to Engage Gen Z Through Digitalization. Ini sebuah penelitian yang kemudian dimuat di sebuah jurnal bernama Knowledge E. Dan kabarnya ini penelitian ini memperoleh penghargaan ya di sebuah simposium. Mungkin bisa diceritakan Mbak Rahman, silakan. Terima kasih, salam jumpa teman-teman penonton setiap podcast Cafe Palmerah. Jumpa lagi kita ya di sini. Terima kasih Pak Nuri sudah mengundang saya untuk menceritakan tentang penelitian saya yang saya bawakan di salah satu simposium bertajuk ini, Annual Symposium on Applied Business Economics and Communication di tahun 2023. Kebetulan saat itu saya mendapat predikat penghargaan presenter terbaik di simposium internasional ini, dan kebetulan yang saya bawakan adalah penelitian saya tentang inovasi Koran Tempo ini. Ya. Ini kemarin mungkin bisa diceritakan background dari penelitian ini, kenapa kok Koran Tempo yang harus diteliti gitu? Tentunya Koran Tempo udah bukan hal yang jauh dari saya ya. Itu sebelum saya menjadi pengajar di Politeknik Tempo, saya kebetulan pertama kali masuk ke Tempo Media Group itu di Koran Tempo. Itu alasan sentimentalnya. Tapi untuk alasan ilmiahnya kenapa saya memilih Koran Tempo ini yang saya teliti. Pertama, Koran Tempo atau media ini adalah ladang penelitian yang sangat mengasihkan untuk diteliti apapun itu. Dan yang kedua, Gen Z juga demikian. Ini adalah generasi yang sangat menarik untuk diketahui, untuk diteliti, karena memang masih barang baru ya, kita masih mencoba-coba mereka tuh gimana sih karakternya seperti apa. Nah, antara dua hal ini coba saya kaitkan bagaimana perilaku Gen Z, bagaimana Gen Z mengkonsumsi berita, terutama lewat koran, yang tentu saja buat anak-anak Gen Z itu udah so yesterday ya, koran, barang cetak. Nah, lalu gimana sejauh ini, saya penasaran sejauh ini Koran Tempo yang sudah terbit sejak tahun 2001, sepanjang 20 tahun ini, apa yang dilakukan yang dilakukan dan bagaimana Gen Z menyikapinya, itu yang menarik perhatian saya untuk menelitinya. Nah, untuk penelitian ini Mbak Rama menggunakan metodologi risetnya seperti apa itu yang dipakai? Di penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan data-data saya peroleh dari riset atau wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber kunci dari Koran Tempo, dan juga data-data literatur tuh kayak data pengguna media, data perkembangan penggunaan media, seperti itu. Wawancara mendalam saya lakukan ke beberapa orang. Ini penelitian saya lakukan tahun 2022 kalau nggak salah, dan digunakan di simposium tahun 2023, baru terbit di 2024. Perjalanannya cukup panjang. Penelitian 2022 mungkin sekarang udah berubah semua nih posisinya ya. Saat saya lakukan wawancara mendalam tuh masih ada Mas Tommy Arianto jadi direktur bisnis ya, direktur bisnis. Kemudian Mas Wahyu Diatmika, Mas Komang masih di direktur CEO digital. CEO digital ya, masih digital. Kemudian ada Mas Efri Ritonga, Mas Bang Ucok. Waktu itu masih jadi redaktur koran di ekonomi bisnis. Dan sekarang udah nggak lagi, ya. Kemudian satu lagi masih sih tetap teman Mas Reza Maulana, masih redaktur di Urban Minggu. Nah, dari tadi metodenya seperti itu dan narasumber seperti itu, ada problem statement dari penelitian ini apa Mbak? Ada yang paling mendasar? Saya boleh buka ke PN ya, Pak Nuhi. Problem statementnya tuh saya ada 4 sih sebenarnya. Apa yang melatar belakangi Koran Tempo untuk
berubah total, switch total dari tadinya koran cetak jadi koran digital. Kemudian inovasi apa yang dilakukan Koran Tempo sebagai koran digital full itu, dan kemudian apa sih kendalanya setelah switch dari cetak ke digital, dan apakah kemudian inovasi yang dilakukan itu memang berhasil menggait atau menjaring atau menarik perhatian Gen Z untuk membacanya. Nah, Gitu. kalau ngelihat dari problem statement ini berarti kan ada dua sisi ya. Dari sisi, ada beberapa sisi, bahkan yang pertama pasti kan ada sejarahnya dulu, kemudian ada bagaimana keputusan untuk berubah, kemudian yang terakhir kan terus ada kendalanya seperti apa, dan terakhir kan bagaimana dari pihak luar kan, bagaimana yang dari Gen Z tadi. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih detail dari segi apa ya, literatur reviewnya mungkin yang kan mungkin belum tahu, banyak orang belum tahu kenapa Koran Tempo itu dulu sejarahnya seperti apa, dan kemudian kenapa kok bisa berubah gitu. Iya, betul. Jadi perjalanan Koran Tempo dimulai di tanggal 2 April 2001 ya. Saat itu tepat Tempo Media Group itu berusia 30 tahun, majalah Tempo. Jadi pas di saat ulang tahun Tempo 30 tahun, Koran Tempo pertama kali terbit di April 2001. Nah, kemudian dalam perjalanannya Koran Tempo tahun 2005 itu sempat berubah format. Jadi yang tadinya koran pada umumnya yang dari lebar, gede, gitu ya, dari broadsheet itu, kemudian jadi ukurannya lebih compact. Itu pertimbangannya supaya mengikuti perkembangan zaman ya, orang kemana-mana pengen bawa koran yang ringan, yang bisa dibawa kemana aja, dan dibacanya cepet gitu ya, nggak panjang-panjang, nggak perlu kalau buka harus selebar nutup muka orang juga gitu. Itu tahun 2005. Kemudian tahun 2013 dan 2014 makin banyak ditambah infografik ya, jadi untuk memperkuat data ya, kekuatan data mulai dimainkan tuh banyak infografis di Koran Tempo. Itu 2013 ya. Ya, betul. Ya. Kemudian di tahun 2021 itu 1 Januari 2021 resmi Koran Tempo berhenti cetak. Dia full digital. Gitu. Itulah yang menjadi tonggak kenapa saya kemudian ingin meneliti itu, kenapa alasannya kok berubah total jadi platform digital gitu. Nah, dalam wawancara dengan direktur bisnis waktu itu, Mas Tommy Aranto menjelaskan bahwa memang udah kita nggak bisa memungkiri bahwa pembaca atau pelanggan atau pembeli Koran Tempo itu makin menurun gitu ya. Sementara ongkos atau biaya cetak itu kan tinggi. Jadi kayak nggak efektif, nggak efisien kalau tetap ada versi cetaknya. Jadi berubah full digital supaya ada efisiensi pasti, dan kemudian bisa menjangkau lebih luas lagi. Kalau selama ini mungkin Koran Tempo fisik ditemukannya cuma bisa di Jakarta dan sekitarnya, di kota-kota besar. Nah, kalau di digital di pelosok manapun orang bisa menemukan gitu. Tapi itu kan pasti lebih karena ini ya, karena hampir semua media kan mengalami itu ya. Ada eranya, ada masanya di mana orang udah meninggalkan cetak tadi. Kayak dulu waktu saya jadi wartawan, dulu kan juga nulisnya pakai mesin ketik. Saya masih menggunakan mesin ketik. Masih mengalami, masih pakai karbon itu kalau mau bikin. Bukan, pakainya kertasnya kertas dulu, kertas dos lah kalau namanya. Jadi kertas, bukan kertas HVS gitu, tapi kertas koran yang di seukuran kayak kan biar murah kan. Jadi kalau dan kemudian itu ya? Tebel sih, tetap sama seperti kertas koran, cuma ukurannya sekertas HVS. Dan ketika ngetik kalau salah ya nggak usah ditipek kelamaan, di ek gitu aja. Waktu kemudian kita kirimnya itu ketika ada orang distribusi nganter koran hari ini, saya nitip dia, dan baru kemudian berita saya dimuat besoknya lagi atau lusa malah. Yang paling cepat besoknya, tapi kalau enggak biasanya baru lusa baru dimuat. Jadi dulu telonik kayak gitu, dan mungkin seperti ini adanya perkembangan digitalisasi itu. Betul. Tapi itu kan merupakan salah satu inovasi dari grup media, dan kemudian Mbak Rama saya lihat di penelitian ini kita makanya juga inovasi apa? Inilah istilah
inovasi gitu. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan dalam konteks ini inovasi yang dimaksudkan itu seperti apa? Iya. Jadi di salah satu teori yang saya kutip di sini itu kan tujuan inovasi itu sebenarnya ada 4 sudut pandang. Saya kepakan lagi. Pertama dari segi budget ya. Yang kedua dari perspektif customer. Jadi bisa mengakses di mana aja itu ya inovasinya. Kemudian internal bisnis bagaimana, dan yang keempat perspektif untuk pertumbuhan bisnis medianya. Nah, inovasi ini, alasan inovasi ini yang Tempo yang nomor berapa ini dari hasil penelitian itu saya tambah ternyata di tipe pertama itu dengan sedikit melakukan inovasi di produk utama tapi tidak menghilangkan karakter utamanya. Karakter utamanya ya. Jadi cuma berinovasi bentuk produknya tapi tidak menghilangkan karakter aslinya koran Tempo seperti itu. Ya, terus kemudian ada juga kan ada definisi mengenai Gen Z. Nah, ini Gen Z seperti apa yang dijadikan sasaran pasarnya dari koran Tempo sejauh yang Mbak Rama teliti kemarin? Iya, jadi kan kita selama ini ada anggapan ya bahwa Gen Z itu malas membaca, Gen Z itu nggak ngikuti perkembangan berita, Gen Z itu apatis gitu ya. Nah, ini saya coba buktikan dengan melihat Gen Z ternyata masih banyak anak-anak yang mau membaca tapi kebanyakan memang ternyata membacanya ini secara produk digital jadi online semua. Jadi udah saya kalau tanya pernah pegang koran ya udah jarang, nggak pernah, bahkan tapi kadang-kadang bahkan nonton TV itu udah nggak pernah mereka, jadi lebih ke yang internet gitu ya. Nah, ini ada data bagaimana perubahan ini ya penggunaan media di internet itu. Mereka menggunakan internet sehari 8,5 jam, TV 2 jam, hampir 3 jam, nanti 2 jam 50 menit, radio setengah jam sekitar 37 menit, dan baca koran tuh 1 jam 47 menit rata-rata dalam sehari. Dalam satu hari ya. Nah, ini juga di sisi lain data yang agak mendukung, jadi penggunaan internet itu penetrasinya meningkat 84% karena sejak 2015 sampai 2021 ya. Sebaliknya koran drop 49%, turun hampir separuhnya. Ya, itu. Jadi di sini saya menganggap ini udah cukup data yang menunjukkan bagaimana koran itu harus bisa bertahan di tengah penurunan penetrasi yang sedemikian tajam. Ya, inovasi seperti apa yang harus dilakukan? Dan kebetulan saya memilih koran Tempo untuk jadi objek penelitian karena dia udah 100% berubah full digital. Kalau media lain kan mungkin dia buka digital juga tapi masih ada produk cetaknya. Nah, kalau koran Tempo ini saya pilih karena full digital 100%. Jadi kan karena internetnya tuh naik sampai 84%, sementara korannya turunnya itu hampir 50%, maka koran Tempo ini ya udah kita pindah ke internetnya aja ya, ke digital ini tadi ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini mungkin ada yang perlu di highlight dari para narasumber tadi, dari sumber penelitian dari Tommy Arianto, dari Komang, dari Ucok sama Reza, Mbak. Silakan. Tadi kan kita ada 4 problem statement tadi ya. Apa alasannya sudah terjelas tadi, bahwa untuk mengikuti perkembangan zaman di mana penetrasi internet sedemikian meningkat tajam, jadi kita manfaatkan di jalur internet itu. Kemudian problem statement yang kedua, inovasi apa yang dilakukan gitu ya oleh koran Tempo untuk ini di digital. Berbagai inovasi dilakukan, antara lain juga dilakukan dengan rubrikasi yang lebih anak muda, lebih Gen Z. Jadi nggak jarang tuh kita temui, biasanya sih kita memang nggak bisa memungkiri bahwa namanya produk Tempo tuh pasti serius, yang dibahas tuh pasti tingkat tinggi lah gitu ya, korupsi yang serius. Nah, tapi setelah Tempo digital, koran Tempo digital tuh ada rubrik di urban, di weekend itu yang banyak ditujukan ke anak muda. Jadi liputan-liputannya itu banyak olahraga, ada Gundam, jadi yang lebih menarik anak muda gitu. Dan inovasi itu ternyata cukup berhasil menarik perhatian Gen Z.
Tapi kemudian yang ketiga kan apa kendala saat Ya, menjalankan kendala itu. menjalani Menjalani proses itu itu. ya. Ternyata yang paling nyata awal redaksi di wawancara mendalam itu banyak ini kendalanya. Terutama Gaptek. yang paling nyata bukan gapteknya Mas, jam kerja ternyata jadi berubah total saat itu ya. Kalau tadinya kita di koran kan deadline jam Ya. 6 sore, jam 7 sore kita udah kenal deadline. Ya. Stop, udah gak nulis berita, terakhir itu udah naik cetak. Nah, kalau di digital mau sampai subuh pun, mau sampai jam berapapun tetap ditunggu itu narasumber tiba-tiba menjawab konfirmasi jam 12 malam ya langsung dimasukin karena udah gak ada alasan udah lewat deadline. Jadi kayak kita kerja jadi kayak 24 jam gitu ya, dari pagi sampai pagi lagi nggak ada berhentinya. Nah, itu salah satu kendala saat itu ya. Berarti mungkin itu penelitian baru lagi barangkali kalau lebih detail kan, lebih detail mengenai perubahan jam kerja dan mungkin kualitasnya barang problem yang lain bisa jadi penelitian yang tapi lain mungkin juga. itu kalau sekarang sih udah enggak ya karena kan udah single brand itu ya Mas sekarang ya. Udah berubah lagi mungkin udah beda lagi. Terus selanjutnya? Selanjutnya yang keempat, nah apakah inovasi itu memang berhasil ternyata sesuai dengan tujuan awal Tempo untuk menarik Gen Z? Ternyata dari beberapa wawancara yang mendalam itu memang berhasil, anak-anak muda tertarik membacanya, banyak yang mengakses. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya di sini bagaimana itu foto-foto cover koran Tempo ditayangkan itu bentuknya jadi animasi, Mas. Jadi anak ditonton oleh 1,8 juta views, ada terdata gitu ya. Kemudian ya animasi gitu secara digital yang lebih memungkinkan menarik anak muda. Memang yang menyimak, yang membaca, yang melihat tuh ada jutaan. Tapi ternyata itu belum berhasil karena tidak berhasil sampai mereka eksekusi berlangganan. Jadi itu ternyata adalah dua hal yang berbeda. Di mana kita pengennya mereka baca kemudian berlangganan, ternyata enggak, mereka cuma baca dan lihat tertarik tapi untuk satu langkah lebih lanjut sampai berlangganan itu belum. Atau mungkin ini ya, kalau diteliti lebih dalam barangkali karena memang selama ini rata-rata orang taunya yang namanya digital itu ya gratis gitu. Barangkali seperti itu barangkali budayanya masih seperti itu. Jadi free culture di online gitu ya dipikirnya. Padahal dimanapun kalau kita ingin mendapat yang berkualitas pasti ada harga yang harus kita bayarkan gitu ya. Nah dari hasil penelitian ini kira-kira yang disarankan untuk koran Tempo dan Gen Z seperti apa Mbak Rahma? Ya itu tadi mungkin ya sudah dilakukan juga oleh Tempo, single brand Tempo aja itu memang ada pembedaan antara konten yang berbayar dengan konten yang gratis ya. Jadi biasanya tuh konten yang gratis tuh ya cuman pendek-pendek, tidak mendalam gitu ya. Tapi kalau memang anaknya ini Gen Z-nya ini memang punya keingintahuan yang besar dan serius, ya pasti akan klik sampai yang pilih mendalam dan bayar. Karena tanggung ya, teasernya, infonya tuh bikin geli aja kalau nggak, harusnya begitu. Dan sesuai dengan segmen dan sasarannya pastinya orang yang dengan literasi tinggi gitu ya. Nah, berarti apakah bisa dikatakan dari hasil penelitian ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar bahwa Gen Z itu tidak baca berita ya. Berarti kan tetap ada baca, pasarnya juga kan? Tetap baca, tetap banyak ada pasar. Kebetulan saya membuktikan di Politeknik Tempo ada namanya Pers Kampus ya, komunitas pers Politeknik Tempo itu semuanya pasti kalau saya tanya tiap hari baca berita apa hari ini mereka terupdate. Jadi memang ada segmen khusus memang ya, tapi mungkin memang tidak sebanyak untuk peminat yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya tetap ada Gen Z yang memang perhatian terhadap perkembangan politik. Mungkin barangkali itu jadi tantangannya si koran Tempo untuk bagaimana mengikuti. Bahkan bisa kita manfaatkan jadi agen. Agen ini ya, penyebaran informasi. Ya. Jadi bagaimana manfaatkan Gen-Z yang keren tuh yang kayak gini loh misalnya. Oke, nah dari hasil penelitian ini kesimpulan terakhir yang bisa disampaikan Mbak Rama apa tentang koran Tempo,
Gen Z dan kemudian inovasi dan digitalisasi tadi. Dari kesimpulan penelitian ini bahwa ternyata Koran Tempo itu sudah melakukan segala daya upayanya yang terbaiknya untuk ikut mengikuti perkembangan zaman, ikut memenuhi kebutuhan Gen Z yang tentunya berbeda dengan generasi pembaca Tempo dulu gitu ya. Itu sudah dilakukan dan sudah cukup. Cuman mungkin belum match aja, Mas, antara apa yang ditawarkan Tempo belum menyentuh kebutuhan yang paling mereka butuhkan gitu. Buktinya untuk mereka berlangganan mereka masih enggan, padahal untuk hal yang lain dengan biaya yang lebih mahal mungkin mereka justru bersedia. Mau. Jadi itu belum ketemu antara basic needs-nya mereka dengan apa yang ditawarkan. Jadi kurang menyentuh apa sih sebenarnya yang paling menjadi titik butuh mereka gitu aja sih. Tapi kalau sebenarnya kan kalau informasi apa sih? Gen Z juga kan istilahnya ada istilah ini kan FOMO kan, mereka itu orang yang mau nyari terus itu. Tapi problemnya kan barangkali mungkin ya perlu diteliti lebih dalam lagi. Jangan-jangan mereka sudah terbiasa FOMO-nya itu terhadap informasi yang tidak benar aja dan kemudian tidak benar, cuma di permukaan saja dan tidak mendalam. Barangkali itu butuh memang lebih. Jadi mereka sekadar baca judul. Betul. 5W1 hanya nggak tahu, dia ditanya lagi udah nggak bisa gitu. Tapi saya cukup senang dan kaget, surprise juga anak-anak sekarang ternyata sudah bisa membedakan. Dulu waktu saya tanya tuh mereka masih suka baca di agregator ini beritanya ini. Sekarang ternyata enggak Mbak, saya nggak mau baca di situ. Dia cuma ngutip-ngutip, nggak menyebutkan narasumber dan kadang hoax beritanya, judulnya diubah lagi sama mereka, dibolak-balik sampai jadinya hoax. Kalau ada yang kayak gitu saya seneng banget karena kebetulan saya ngajarnya kan komunikasi digital, dasar-dasar jurnalistik yang menumbuhkan kesadaran anak-anak akan ini ya, berita atau informasi yang berkualitas. Memang kan kalau Koran Tempo ini karena udah punya kredibilitas tinggi, jadi sesungguhnya sih informasinya kan tetap dijaga gitu. Betul. Cuman mungkin memang itu tadi, mereka yang FOMO itu selama ini masih kan boleh dibilang Koran Tempo itu full digital juga baru kemarin. Ya, tahun 2020. Sementara sebelumnya udah ada sumber-sumber informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sesungguhnya pasti sebenarnya Koran Tempo masih punya peluang untuk bisa menjadi, kalau orang udah tadi, Mbak Rahma tadi menyebut ada anak-anak yang udah nggak mau lagi baca itu kan, dia akan mencari di mana kan? Dibohongin, Mbak. Nah itu dia yang mungkin yang bisa jadi penyemangat lah buat teman-teman di redaksi, di para jurnalis yang menjalankan jurnalisme berkualitas. Oke, saya kira cukup diskusi kita hari ini. Terima kasih, Mas Dudi, sudah berbagi mengenai hasil penelitian yang kemarin yang memperoleh penghargaan sebagai presenter terbaik. Oke, pemirsa, saya kira kita sudahi perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Rahma sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di Cafe Palmera. Terima kasih pemirsa. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam.